Nah, pagi ini kontennya istimewa, bukan beralih ke truk ya. Tapi masih angkutan orang. Nah, saya ada di karoseri New Armada. Dan hari ini kita akan bahas kendaraan angkutan orang di belakang saya ini namanya manhole. Karena dia walaupun kepalanya truk, di belakangnya itu ada kabinnya, isinya untuk penumpang. Dan kendaraan seperti ini ditujukan untuk khusus di area-area pertambangan ya. Jadi ini 4x4. Nah, seperti apa? Kita langsung aja minta dikasih tahu speknya sama Mas Dede. Ayo. Salam transportasi. Woi, selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi, salam kenal. Saya Dede dari karoseri New Armada Magelang. Salah satu marketing di karoseri. Oke, sip. Nah, ini kita nanti akan tanya-tanya ya. Boleh. Ini kendaraan ini namanya manhole ya? Jadi pada dasarnya karena ini 6 ban Ya. dan bentuknya seperti ini disebutnya manhole bus. Oh, manhole Sebenarnya bus. ada juga yang minibus yang 4 ban seperti itu. Oke. Nah, ini memang spek permintaan customer ya? Betul. Jadi customer itu memesan manhole, udah ada speknya A, B, C, D. Nah, kita tinggal Bikin. menuangkan dalam bentuk manhole. Oke. Sekarang kita akan langsung lihat aja ya. Oke, boleh. Basisnya Siap. ini berarti kalau diesel apa ini, tipe apa? Fuso? Kebenaran dari user itu memesannya pakai chassis Mitsubishi FE74 HDK. FE74. Iya, yang HDK short. ya? Jadi Short. basicnya Mitsubishi. Oke. Dari truk Mitsubishi, lalu kita ngerubah dari bentuk truk ke manhole. Ke manhole. Betul. Ini kalau dari tampak depan sini kabin standar, Kabin standar, Ya kan? betul. ini tambahan ya. Tambahan, betul. Terus apa lagi yang Jadi kalau kita tampak depan, pertama lihat bumper depan lah. Ya. Ini sebagai safety ya, karena di tambang kita nggak ngerti kondisinya kan, pasti banyak benturan juga di sana. Oke. Bumper depan, terus ada indikator 4x4. Jadi karena ini basicnya truk, terus dirubah menjadi 4x4. Misalkan pas mulai penggunaan 4x4, indikatornya menyala. Oke. Jadi biar orang luar juga tahu dan di dalam pun juga ada. Nanti kita lihat bumper depan, lalu tambahan lagi yang di luar ini ada tambahan bracket untuk naik penumpang kabin depan. Karena ini naik, ini tinggi sekali loh. Ini mungkin naiknya sekitar 20-an senti ya. 20 sampai 25 lah. 20 kurang sampai lebih. 25 ya. Betul. Oke. Lalu ada wheel nut roda standarnya untuk tambang. Jadi kalau dia ada gunanya apa itu? kalau kira-kira ini ada bergerak, ini pasti Ya. ikut bergerak. Oh, Jadi oke. kita bisa memantaunya enak. Ini keras ini paten. Kalau ini bergerak pasti ini bergerak wheel Ya. nutnya. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau ditambang safety-nya kan sangat diperhitungkan ya, Betul. safety ya. Jadi bahkan ini baut rodanya aja murnya kalau bergerak dia pengen tahu. Jadi dipasangin itu namanya apa? Wheel nut. Wheel nut ya. Wheel Oke. nut, betul. Lalu Terus apa lagi? yang kita lihat dari sini, nah ini ada sistem pemutus arus. Jadi memutus arus listrik dan memutus arus engine langsung Ya. ke aki. Cut Sebagai off ya? safety juga sih, cut off-nya betul. Biasanya ini mobil off-road ada kayak gini. Kalau terjungkir lalu mesinnya nyala, kita yang di luar yang nolong bisa matiin, Betul. ya kan? Ini bracket tiang bendera Mhm. untuk standarnya tambang. Jadi menandakan benderanya ya mungkin hampir 4-5 meteran lah ada. Oh ya? Betul. Nggak ada benderanya ya sini ya sekarang ya? Oh enggak, nanti di sana. Oh, di sana Di pasang. sana. Kita cuma pasang bracketnya aja. Karena berarti ini dia akan berkendara bareng sama kayak dump truck yang gede-gede itu ya. Betul. Yang bannya aja mungkin segini gitu ya. Betul. Supaya betul. kelihatan guys. Jadi jangan sampai nanti ini pas di depannya parkir ya kan, ya ini gede banget, jalan gledek-gledek. Kok kayak kena sesuatu gitu ya? Betul, betul, betul. Oke. Lalu tambahan lagi di atas ini ya sebenarnya yang ini, yang di atas ini kanopi ya istilahnya kalau di Oke. karoseri. Kanopi Ya. atau topi-topian. Mungkin kalau secara keren-kerennya sih untuk supaya tampilannya lebih inilah, Ya. lebih modern. Ya. Sama mungkin kalau secara ini sirkulasi udara ya Lebih mungkin ya. aerodinamis ya. Lebih aerodinamis. Ya, betul. tapi mau jalan berapa sih kalau di tambang kan bukan trek-trekan ya kan? Lalu kalau bagian depan udah ini, mau ke bagian dalamnya? Bentar. Ini yang Body menarik, ini ada ini stikernya ini kok ada kotak-kotak ini apa ini? Jadi ini stiker spotlight
Kalau ada kena cahaya dia nyala di Ya. malam hari. Ini menandakan cuman ini pintu loh. Ini buat keluar masuknya penumpang atau supir di kabin. Sama ini pun pintu tapi bukan untuk penumpang tapi untuk barang yang di sini. Berarti Jadi ini istilahnya sesuatu yang bisa toolkit terbuka lah ya. Pintu-pintu Betul. ini ditandai sama ini standarnya stiker sana juga ya. spotlight. Betul. Oke guys, ini dari sisi eksterior luar ya. Kayaknya kita langsung lihat aja sementara yang di bawahnya sini ya. Oh, gitu boleh. Jadi boleh. ini sistemnya 4x4. Nah, bisa dilihat gardanya itu. Ini bisa dilihat, ini masih asli ya. Masih asli bawaan pabriknya. Jadi yang diganjel kenapa kok bisa tinggi? Karena ada ganjelnya ini. Nah, ini. Dan ini sistemnya berarti pernya di atas gardan ya. Over axle. Bahasa kerennya katanya. Nah, sekarang kita akan lihat yang belakang ini kok juga bisa tinggi gimana? Padahal kan kalau dilihat juga aslinya. Nih. Oke, ini juga masih bawaan aslinya semua. Jadi yang membuat dia tinggi, ini sama, ini diganjel sininya. Nah, bisa dilihat ya konstruksinya. Oke, berarti kita sudah tahu ini 4x4-nya kenapa kok tinggi. Lalu mungkin dari belakang sini ya, kita langsung Oke. eksterior dulu ya. Baik. Oke. Untuk eksterior bagian belakang, Ya. kita bisa ngelihat ini standar Lampu rem lah ya, karoseri, biasa ya. lampu rem sama lampu sen. Lalu ini dibuat sengaja dari permintaan user tuh dibuat seperti tangga. Pertama sih tetap untuk safety. Ya. Kalau tiba-tiba terjadi tabrakan nih, udah di Oke. safety dilindungi dulu sama ini. Yang kedua, katanya sih dari mereka tuh suka ada untuk naik ke atas. Cuma saya kurang tahu nih, naik ke atas saya tuh untuk apa? Karena saya tanya itu orang tambang yang lebih ngerti. Oke. Jadi ya saya taunya ya udah untuk safety lah. Saya Oke, pikir berarti seperti buat itu. teman-teman yang kerja di tambang mungkin bisa kasih komen ya di bawah. Kenapa ini dikasih panjatan itu? Oh iseng Pak, kita kalau ngetes sore-sore di atas bus kan lebih keren. Lalu ini ada ininya juga ya Pak? Ada Jenengnya apa? Cantolan gandengan. towing. Ini kekuatannya kurang lebih bisa menarik sampai beban 10 ton Oh, oke. untuk towing ini. Karena saya diceritakan sama dari tambang itu banyak kendaraan yang mogok. Pasti. Saya kurang jadi- tahu kenapa. Jadi untuk Dibantu narik ya? dibantu narik ini pasti Oke. pasang towing. Lalu kita lihat ini tinggi sekali. Ya, Tinggi sekali ini. betul. Karena memang medan di tambang sangat terjal, ini memang dibuat tinggi. Oke. Lalu kita lihat ada Kamera juga ya? kamera Mundur. untuk mundur. Kita bisa ngelihat dari depan pada saat mundur. Juga ada tambahan lampu di Ya. dalam kaca belakang. Terus di atas Di masih atas ada ada lampu rotari warna kuning yang menandakan ini ada kendaraan sedang berjalan atau ada kendaraan di situ. Oke. Itu harus tetap menyala walaupun di siang hari. Oh, Gitu. siang nyala ya dia? Di siang tetap nyala, harus. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang sebelah sini, kiri. Dari sebelah kiri sama kurang lebih ini ada lampu, isinya lampu malam lah. Jadi kalau pada malam hari ini lampu dinyalakan pasti ini ikut nyala. Kemudian ini untuk ban serepnya di sini ya? Betul, ban serapnya di sini. Oh, oke. Jadi kita untuk menurunkan ban serap, tiangnya dimasukkan ke sini, ban serapnya turun. Ini ada lampu sen, lalu sama stiker penanda Pintu. untuk pintu. Pintu juga ini untuk pintu Ya. aki. Nah, di sini ada tabung pemadam. Oh, ada aparnya di luar. Ada aparnya, kurang lebih ukurannya 6 kilo ini aparnya. Sebagai syarat safety juga. Oke. Well nut tetap ada. Step pijakan untuk pintu kabin juga ada. Sama. Belakang nanti juga ada wheel nutnya ya? Oh, ada ada, penandanya ya? sama semua. Cuma ini memang belum terpasang. Oke gitu guys, jadi ini dari luar eksteriornya sudah sangat berbeda sama kendaraan standar. Betul, ya kan? betul. Nah sekarang kita akan lihat dalam kabinnya sini dulu. Oke, kita lihat, nah ini dalamnya seperti ini. Wah tinggi banget ini, memang kita perlu pijakannya sih. Betul. Oke, yuk bisa dijelasin Oke, Mas Yudi? pertama kita lihat di sini. Pertama kita dilihat untuk indikator AC. Jadi ini ada Oke. dua. Mhm. Yang ini untuk kabin AC depan, kabin ya. yang ini untuk belakang penumpang. Jadi Oke. dibuat dua karena memang terpisahkan antara Ya. kabin dengan bodi. Ya. Terus yang kedua ini ada
ini indikator suara. Jadi di belakang penumpang itu ada tombol. Jadi misalkan ada kebutuhan penumpang untuk berhenti, mereka menekan mencet tombol dan di sini keluar suaranya. Jadi Ting si dong. driver bisa mengetahui kalau ada penumpang yang berhenti. Ya. Terus lalu ini ada yang dari bawah ini speed alarm. Ada Jadi speed di alarmnya. tambang itu ada ketentuan kendaraan tidak boleh melebihi kecepatan misalnya 50 km. Nah, misalkan akan mau mendekati 50 km, dia akan berbunyi. Oke. Indikatornya nyala. Lalu ini Yuk, naik aja lah. oh ya. Radio rig. Ada radio rig. Komunikasi antara Sini sama kantor lah ya. betul, kantor pusat dengan kendaraan. Ini kalau orang yang anak-anak sekarang mungkin nggak banyak yang tahu. Tapi kalau loh, Mas Dede ngalamin nggak? Ngalamin, betul. Masa sih? Iya. Kalau dulu saya nggak mainan, tapi orang tua saya mainan. Orang tua yang mainan dulu. Break gitu kan. Orari masih ada sampai sekarang, ya kan? Oke. Ayo, lalu ini ada lampu indikator untuk lampu penumpang, lampu rotari kuning Ya. tadi yang di atas, sama ini kipas untuk di emergency. Oke. Lalu ini ada single disk MP3 untuk mendengarkan suara lagu. Nah, ini untuk persnelang Nah, ini 4x4. Oke. Persnelang 4x4 standar. Ini persnelang aslinya truk. Lalu tambahan lainnya, ini juga kamera belakang. Nah, ini sekarang kita nyalain ya, mestinya. Ya. Kamera belakang. Kalau kita maju ke gigi mundur, Ininya langsung kelihatan kameranya belakang, guys. dan suara indikator alarm mundurnya nyala. Ya, Kedengerannya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kabin dalamnya sini ya. Oke, baik. Dan ini kabinnya yang depan aja mewah banget karena ini dibungkus ulang. Jadi nggak standar dari bawaan pabriknya ya. Betul. Oke, yuk kita lihat yang belakang. Nah, wah, dalamnya ternyata luxe banget, teman-teman. Ini bordesnya aluminium ya? Betul. Jadi dari permintaan tambang itu rata-rata ingin lantai yang kuat dan tahan lama. Nah, itu cuman yang tertuju ya plat bordes aluminium yang rata biasa dipakai plat bordes aluminium. Ini kalau sama vinil mahal mana? Wah, tetap mahal plat bordes aluminium. Tuh guys. Tapi kalau bis akap dikasih ini, bisa-bisa dibully. Apa ini bordes? Barang larang ini. Oke, kabinnya apa aja ini? Kabin pertama ada jam digital, Ya. biasalah jam kita mengetahui petunjuk waktu. Indikator 4x4, jadi pada saat 4x4 dijalankan, ini akan menyala. Jadi penumpang tahu nih, oh kita lagi 4x4 mesti pegangan. Oh gitu? Betul. Kan kalau 4x4 digunakan pasti pas tanjakan. Ya, rata-rata. betul. Jadi kita mesti istilahnya siap-siap lah, Oh. ancang-ancang dulu sebelum nanjak. Saya tahu sekarang. Kenapa kok itu ada indikatornya 4x4? Berarti memang benar. Kalau udah mulai nanjak, 4x4 di on kan berarti medannya lebih ekstrim ya kan? Betul. Saatnya berdoa guys. Jadi kalau lampu itu nyala, saatnya berdoa. Mungkin saya tambah tulisan siap-siap berdoa pas 4x4 nyala. Oke. Lalu ini ada dibuat jendela, dibuat geser-geser, sengaja dibuat bening supaya Ya. bisa pandangan ngelihat ke depan, nggak terlalu sumpek di dalamnya, Ya. kelihatannya lebih luas. Lalu ada lampu plafon, ini LED warna putih, Emergency exit. emergency exit. Nah, lalu Nah, ini emergency exitnya ini gede nih. besar, Jadi besar. ya seukuran saya bisa masuk ini. Ya. Lalu ada lagi lower AC. Oke, AC-nya ini udah nggak bisa di setel kan? Harus nyala ya kan? Betul, speaker. Lalu ada nih yang tadi saya tombol penumpang. Jadi Ya, kalau kita ya. tekan nih di depan bunyi. Jadi si supir Oh, oke. ngerti nih. Ada yang mau Ada turun mau sini. turun, betul. Oke. Ya, ini berarti ini bukan karena untuk penumpang berdiri ya? Atau Memang berdiri? oh memang berdiri? Berdiri, betul. Wah. Tapi harus diingat ya teman-teman, ini beroperasi di area khusus ya. Jadi bukannya kayak nanti buat jalan antar kota atau antar ya akap atau AKDP, bukan. Tapi ini cuma di site pertambangan ya kan? Betul, Jadi memang ini betul. desainnya khusus dan digunakan di area tertentu yang nggak terlalu besar lah. Maksudnya nggak jauh, bukannya orang berdiri setengah jam, 1 jam gitu, enggak ya. Oke,
sekarang ini kita lihat. Ya, ini bangkunya dua-dua ya, Pak Betul. Dede ya. Posisi bangkunya dua-dua dengan jumlah penumpangnya ada 21 Sampai 21. seat. 21 seat Ya. penumpang. Ini kalau di sini ya masih bisa oke lah duduk lah. Ini karena lagi-lagi bukan salah desainnya tapi ukuran bodinya yang nggak standar. Tapi kalau yang di sebelah kiri masih lebih longgar karena emang 1, 2, 3, 4. Betul. Ya kan cuma 4, yang di sini bisa 5 atau 6 ini ya mungkin ya. Gitu. Untuk joknya ini standar lah, bahannya Oscar. Ada safety beltnya. Di setiap tempat duduk ya. Di ada- setiap seat tempat duduk ada safety beltnya. Lalu di sini ada nomor jok ya. Ini memang permintaan, minta dibuat nomor jok. Jadi nomor joknya ada di nomor bordir. joknya. Betul, di bordir. Ya. Ada safety hammernya, Ya. palu pemecah kaca, ada 2 piece. Lalu ini juga ada pegangan penumpang. Yang tadi kalau mau nanjak tuh bisa pegang-pegang nih Oh, di oke. sini. Sambil berdoa tentunya. Berarti yang di tengah ini pegangan siapa gitu ya? Pegangan depan. Oke teman-teman, gitulah. Ini bukan bis biasa, tapi manhauler bus. Betul. Ya. Dan ini lazim ditemui di pertambangan area Betul, pertambangan. rata-rata area pertambangan. 4x4. Jadi besok kalau Anda ketemu, jangan gumun ngomong, kok truk kok dibuat bis? Enggak, itu manhauler Betul, namanya. betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Dede atas Sama-sama, terima kasih. keterangannya. Nanti kalau Anda mau pesen unit yang seperti ini sebenarnya bisa juga kalau misalkan di belakang sini kita buat kayak camper van ya. Bisa, sebenarnya bisa. Sebenarnya Oh. bisa. Karena karoseri itu bisa memodifikasi model apapun yang diinginkan. Oke. Gitu, Pak Deddy. Bisa pesan di sini juga guys, gitu loh. Nanti kita akan tulis nomornya di deskripsi. Pak Oke, Dede. siap. Ya. Baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.